Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Zulma Tutorial. Untuk ilustrasi kita kali ini, saya akan mengajak teman-teman bertamasya ke negeri bawah air dengan ratunya yang sangat melegenda, yaitu Nyi Roro Kidul. Baik, langsung saja kita putar time lapse-nya. Nah, teman-teman, saya akan bercerita tentang inspirasi di dalam menggambar ratu pantai selatan. Tapi sebelumnya saya akan bercerita bahwasanya ada dua pendapat yang mana Ratu Pantai Selatan itu sering diidentikan dengan Nyi Roro Kidul, padahal ratunya itu ada yang namanya Kanjeng Ratu Kidul gitu kan. Nah, itu menurut sumber referensi bacaan yang saya baca. Tapi yang viral itu, yang sering dimuncul di layar kaca itu adalah Nyi Roro Kidul. Nah, ceritanya Nyi Roro Kidul itu adalah putri dari kerajaan Pajajaran yang terusir oleh ibu tirinya. Jadi waktu itu ada perebutan kekuasaan, ya kan, semacam perebutan politik begitu kurang lebihnya. Nah, di mana Nyi Roro Kidul ini adalah ahli waris dari kerajaan itu, tapi ibu tirinya kurang nggak terima karena yang diharapkan oleh ibu tirinya itu supaya anaknya yang menjadi raja nantinya. Nah, di situ Nyi Roro Kidul harus diguna-guna dan akhirnya dia mendapati suatu penyakit, yaitu penyakit lepra. Makanya ada spekulasi kalau tubuhnya Nyi Roro Kidul itu seperti sisik ikan. Mungkin ada hubungannya juga di dalam legenda atau ceritanya antara penyakit lepra dengan bersisik seperti itu. Nah, setelah dia terusir, Nyi Roro Kidul itu akhirnya pergi menuju ke pantai selatan. Kalau nggak salah itu ceritanya di Pelabuhan Ratu seperti itu, ya kan. Dia akhirnya, ceritanya entah bagaimana, akhirnya diselamatkan oleh Kanjeng Ratu Kidul. Nah, yang akan saya gambar ini adalah mungkin, ya kan, mungkin adalah Kanjeng Ratunya yang gak viral gitu kan. Tapi sekali lagi ini hanyalah ilustrasi dan ini hanyalah dari cerita-cerita mitos, nah, yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya begitu teman-teman. Di negara-negara lain pun ada cerita-cerita yang hampir mirip dengan penguasa lautan gitu kan, seperti Aquaman gitu kan. Tapi bedanya kalau di luar negeri itu lebih friendly gitu, lebih bersahabat gitu dengan anak kecil, dengan orang-orang penduduk lebih bersahabat. Tapi kalau di negeri kita itu dikultuskan malah untuk menakut-nakuti anak kecil. Itu perbedaannya. Nah, mungkin dari perbedaan cara itu, yang satunya dibuatkan suatu alur cerita yang apik jadi superhero, dan yang di sini dibuatkan suatu pengkultusan yang ribet gitu kan, akhirnya menjadi momok ataupun menakutkan. Nah, itu ada perbedaan, outputnya pun berbeda jadi kita dengan orang-orang di luar negeri itu. Nah, tapi ini hanyalah pendapat saya seperti itu gitu teman-teman. Kebenaran atau tidaknya itu saya tidak akan berdebat di sini. Nah, saya akan menggambar Kanjeng Ratu Kidulnya. Nah, saya akan mengajak teman-teman alam kerajaan laut gitu kan, yang mana dipimpin oleh seorang ratu yang cantik tentunya, ya kan. Dan ini adalah buah hasil ilustrasi saya. Nah, buah hasil dari proses kreatif saya gitu teman-teman. Untuk kesulitannya itu memang kita itu berkali-kali masih saja terpengaruh ya. Sebenarnya saya ingin menggambar secara lepas gitu kan, lepas yang nggak mainstream gitu, tapi itu yang sulitnya itu di situ teman-teman. Jadi kalau saya tuh sering menonton film dulu waktu kecil tuh, film Susana gitu kan. Jadi seperti ini gitu. Jadi dia pakai melati, dan ini saya tambahi lagi, saya modifikasi, saya kasih mawar jadi seperti kebun gitu kan, mawar, melati, semuanya indah. Jadi
ilustrasi saya otak-atik ya, mentok ya seperti ini gitu kan. Baiklah teman-teman, Kanjeng Ratu Kidul ini saya beri senjata Trisula ya, lagi-lagi Trisula. Kenapa makhluk bawah air itu kok identik dengan Trisula, nggak ruyung atau apa gitu kan, tongkat apa gimana, kenapa harus Trisula gitu, itu juga heran saya. Seperti Aquaman kan juga pakai Trisula gitu kan, sebagai Raja Atlantis. Nah, ini maksud saya adalah bahwasanya di dalam kerajaannya itu, di dalam kerajaan Ratu Kidul itu terdapat bola-bola kristal ya kan. Nah, lagi-lagi bola-bola kristal ini kan terinspirasi dari Dragon Ball. Jadi kemana-mana akhirnya ya, bola kristal dari Dragon Ball ataupun batu infinity ya kan. Jadi batu abadi gitu dalam film Avenger. Nah di istananya, nah ini adalah tengkorak ya. Sebentar, ini adalah tengkorak. Ini tengkorak raja sebelumnya gitu maksud saya ya. Jadi tengkorak raja penguasa bawah laut sebelumnya yang mana dilebur menjadi satu di senjata, maka senjatanya akan menjadi sangat-sangat sakti sekali gitu maksud saya. Nah, dia adalah pewaris tahta dari kerajaan Kidul, kerajaan pantai selatan ini maksud saya teman-teman. Nah, ini ada batu-batu yang di dunia ini hanya ada satu ya kan, dipasang di trisulanya ya. Ini namanya, mungkin ini blue sapphire yang asli ya ini teman-teman. Nggak ada yang lain selain ini. Kalau yang beredar itu palsu semua. Jadi batu blue sapphire itu dipasang di trisulanya Kanjeng Ratu. Nah, ini adalah salah satu sudut kerajaannya, yang mana kerajaannya adalah kerajaan terbuat dari emas tentunya ya kan, mewah gitu. Nah, ini juga terinspirasi dari Asgard di film Thor gitu kan. Jadi sulit kita untuk lepas dari dunia mainstream ini untuk saat ini, karena saking banyaknya kita melihat suatu referensi gitu kan. Ini adalah pintu gerbang menuju ke dunia atas atau dunia daratan ya, itu lewat sini ya kan. Kalau ada cerita bahwasanya di zaman Kalijaga dulu itu ya kan, bahwasanya Ratu Pantai Selatan itu diminta untuk menjaga kerajaan Mataram waktu itu, ya ini pintunya. Jadi pintunya itu lewat sini, sama seperti film Thor itu kan, ada dia punya gerbang yang akan menuju ke dunia jajahannya, dunia 9 dunia termasuk bumi ya kan. Jadi apa nama jembatannya saya lupa, itu dia kan kalau kemana-mana itu lewat situ itu cepat sekali, dengan kecepatan cahaya itu dia akan cepat sampai. Nah, ini sama. Jadi di dasar laut ini ada pintu gerbang menuju daratan. Jadi seperti itu. Nah, ada penjaganya. Penjaganya itu yang menjaga bola-bola kristal. Jadi kalau bola-bola kristal itu hilang ya kan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara dunia daratan dan dunia lautan gitu kan. Mungkin saling menyerang ataupun saling menghancurkan gitu teman-teman. Makanya ini sehabis dicuri ya, yang dibawa ratu ini habis dicuri maling ya, akhirnya didapatkan kembali terus dibawa pulang gitu. Ada penyusup waktu itu ya kan, ada penyusup
yang ingin mencuri bola kristal. Nah, karena bola-bola kristal ini kalau disatukan itu akan itu akan menjadi naga ya, yang bisa menuruti semua keinginan-keinginan gitu. Jadi banyak sekali yang ingin mengincar bola kristal ini, tapi karena tentaranya dan sekutunya ratu ini sangat sigap, maka begitu dicuri belum sampai keluar halaman istana itu sudah tertangkap gitu teman-teman. Ini baru saja ditangkap. Nah, untuk pencurinya nggak saya gambar, nanti terlalu ruwet kalau kalau saya gambar, terlalu banyak ceritanya gitu teman-teman. Nah, inilah saya mengeksplorasi ya, ini kemampuan eksplorasi saya mungkin mentok sampai di sini dalam menggambar sosok Ratu Kidul di dalam istananya, di halaman lah, ini katakanlah di halaman istananya. Nah, kalau teman-teman ingin lihat versi utuhnya ya mungkin di sini. Oke teman-teman, itu tadi cerita singkat dan cerita yang khayal juga, karena yang digambar juga gambar khayalan gitu kan, dari jarak dekat ini ya kan. Nah, ini mutiara-mutiara, batu-batu yang mahal sekali nih teman-teman ya kan. Ini merah delima ataupun apalah, saya juga nggak tahu nama-namanya. Nah, tapi yang keren ini kan ini batu blue sapphire di atas kepala tengkorak mendiang ayahnya gitu kan. aduh ya, jadi kurang lebihnya seperti itu saya menggambarkan sosok. Nah, ini pengawalnya, ini ketika seperti raja dan ratu gitu kan, kalau keluar masuk pengawalnya pasti menunduk atau membungkuk gitu, menunjukkan suatu sopan santun gitu teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Besok saya akan menggambar yang lebih gak jelas lagi gitu. Nah, ini adalah mawar melati ya kan. Kenapa harus melati gitu? Kok enggak bunga-bunga apa sepatu gitu ya kan? Tapi lumayan lah, daripada ya bisa diadu ini dengan apa, Nyi Roro Kidul versi Mobile Legend, yaitu yang namanya Kandita gitu teman-teman. Jadi Mobile Legend juga membuat versi superhero-nya Nyi Roro Kidul, namanya Kadita. Oke teman-teman, itulah tadi cerita-cerita singkat di balik proses-proses kreatif gambar Nyi Roro Kidul. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah.